Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Abdur Rasmi Alwi dan teman saya Muhammad Alspiar Firdausi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kiamat. Apa itu kiamat dalam Islam? Kiamat dalam Islam dijelaskan secara etimologi bahwa kiamat itu tersusun dari kosakata dalam bahasa Arab yaitu koma yakumu kiaman yang memiliki arti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Sedangkan secara terminologi, kiamat dapat diartikan sebagai peristiwa kebangkitan dari kematian, yaitu terjadinya suatu waktu di mana manusia dihidupkan kembali pasca kematiannya. Lalu, apa sih pengertian kiamat dari sisi sains? Jadi, sains itu memandang kiamat sebagai titik akhir dari siklus kehidupan setiap entitas yang ada. Kiamat dalam sains identik dengan kematian dan kehancuran. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian didasari oleh faktor berakam seperti kegagalan organ, matinya regenerasi, dan lainnya. Sedangkan bagi benda mati, kehancuran terjadi ketika waktu yang dilewati sudah mencapai batas, seperti matahari yang menua lalu meledak dan hancur. Dalam Islam juga disebutkan bahwa terdapat beberapa tanda-tanda kiamat. Di sini kami membagi menjadi 3, yaitu yang pertama Zuhro, yaitu wafatnya Rasulullah, menaklukkan Baitul Maqdis, runtuhnya kekaisaran Persia dan Romawi. Lalu ada Wusta, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, datanya berbagai fitnah, disia-siakannya amanat. Lalu ada Kubro, yaitu munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal. Nah, di sini kami juga memberikan contoh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai kiamat. Di sini kami mengambil ayat yaitu surat Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Mas Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian korelasi Al-Quran dan sains mengenai kiamat. Nah, Al-Quran dan sains itu sebenarnya memiliki dasar yang sedikit berbeda. Jadi Al-Quran itu memberikan isyarat ilmu dari masa lampau, masa kini, dan masa depan, sedangkan sains itu hanya berasal dari apa yang kita lihat sekarang dan masa lampau. Jadi karena perbedaan tersebut, kami hanya memberikan hubungan antara Al-Quran dan sains melalui tanda-tanda yang terdapat pada kejadian fisik yang terjadi pada bumi. Jadi tanda-tanda tersebut, tanda-tanda kiamat tersebut ditandai dari adanya kerusakan-kerusakan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada bumi. Kerusakan-kerusakan tersebut kami bagi menjadi 2 bagian, yakni kerusakan di darat dan di laut, lalu yang kedua kerusakan di udara. Jadi untuk yang pertama, kerusakan di darat dan di laut dijelaskan pada surat Ar-Rum. Telah nampak bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, pada surat Ar-Rum ayat 41 terdapat ayat yang mengatakan toharul fasadu fil bahri wal bahro. Di situ terdapat kata al-fasadu. Jadi fasad itu adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan. Kata fasad disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Kata tersebut kebanyakan muncul dalam bentuk fi'il mudhari dan isim fa'il. Banyaknya penyebutan tersebut mungkin dapat diartikan sebagai isyarat bahwa tindakan rusak merupakan tindakan yang akan terus-menerus dilakukan oleh manusia. Nah, kata fasad menurut Izutsu adalah kata yang sangat komprehensif dan mampu menunjukkan semua jenis perbuatan buruk, sesuatu yang bersifat religius maupun non-religius.
ulama kontemporer memahami makna kata fasad sebagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut. Kerusakan alam terjadi akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya upaya pelestarian. Jadi seperti contohnya itu seperti hutan yang sering ditebang tanpa adanya upaya pelestarian atau akibat pelebaran wilayah, pemukiman, dan pengurukan lahan sebagai bentuk kebutuhan tanpa disertai reboisasi yang akibatnya mendatangkan bencana alam seperti longsor dan banjir, serta sumber air menjadi berkurang atau mengering di bagian yang sering terdapat pada hutan lindung atau bagian dekat gunung gitu kan ya. Layaknya hutan, lautan pun memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, jadi di lautan itu kan memiliki banyak manfaat yang didapat dari lautan bagi manusia. Jika laut tersebut tercemar akibat eksploitasi yang berlebihan dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa manfaat yang didapat dari lautan pun akan tidak maksimal. Nah, dari ayat Al-Jasiyah ayat 12 itu yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, di sana terdapat kata-kata supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa lautan itu memiliki nikmat atau manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri, dari mencari sumber makanan, berlayar dengan berdagang di antara pulau gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu masuki poin kedua, kerusakan di udara. Jadi langit itu atau udara itu diciptakan Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rasa memeliharanya bagi keperluan seluruh makhluk itu. Dan normalnya keadaan langit atau udara yang bersih dan dari kontaminasi seperti polusi dapat memberikan manfaat yang banyak bagi manusia, seperti menghindari perubahan cuaca ekstrim yang mendadak gitu kan ya, atau udara yang bersih sehingga nyaman dihirup oleh manusia. Nah, kerusakan langit atau udara terjadi akibat perbuatan manusia sendiri yang merusak atmosfer sehingga tidak dapat melindungi manusia dari pancaran sinar UV. Nah, seharusnya sinar UV itu dapat disaring melalui atmosfer sehingga hanya sinar UV yang tidak berbahaya saja yang dapat memasuki bumi. Namun karena perbuatan manusia itu sendiri justru malah mengakibatkan kerusakan dan membuat sinar UV dapat menimbulkan kerusakan seperti terganggunya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan atau menyebabkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, kerusakan-kerusakan tersebut timbul akibat penggunaan bahan bakar fosil, limbah udara pabrik, serta efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan kapasitas CO2 menjadi lebih susah dikendalikan, pada akhirnya lapisan atmosfer berlubang. Nah, dari pengetahuan mengenai langit atau udara tersebut menjadi suatu alasan bagi manusia untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hasbi atas presentasinya. Jadi seperti itulah teman-teman hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.